Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi nih. Ini adalah pembahasan soal OSN IPA tahun 2022 bidang fisika part 5. Disimak lagi ya pembahasannya. Kita mulai untuk nomor 19. Suatu sistem hidrolik memiliki dua piston. Diameter piston pertama 2 cm dan diameter piston kedua 4 cm. Jika pada kedua piston diletakkan beban sehingga sistem berada dalam keadaan seimbang, maka ini berkaitan dengan hukum Pascal ya. Masih ingat tentang hukum Pascal? Biasanya hukum Pascal digambarkan seperti ini ya. Nah, ini adalah piston yang kecil. Kemudian ini adalah piston yang besar. Nah, untuk hukum Pascal, antara piston yang kecil dan piston yang besar pasti memiliki tekanan yang sama. Kita anggap piston kecil ini memiliki tekanan P1, piston yang besar memiliki tekanan P2. Nah, tekanan pada piston yang kecil sama dengan tekanan pada piston yang besar. Sehingga untuk pilihan nomor 1 dan 2 harus tekanannya sama ya, sekalipun diameternya berbeda. Untuk pilihan nomor 1, tekanan pada piston pertama 2 kali tekanan pada piston kedua. Sudah pasti salah, seharusnya seimbang. Yang kedua, tekanan pada piston pertama setengah kali tekanan piston kedua. Nah, ini juga sudah pasti salah ya. Seharusnya tekanan antara piston 1 dan piston 2 sama atau seimbang. Sehingga karena nomor 1 dan nomor 2 salah, otomatis nih jawabannya tidak ada lagi, yaitu nomor 4 saja. Tapi kita buktikan ya, nomor 4 ini sudah pasti betul. Pembuktiannya adalah untuk menghitung tekanan dirumuskan dengan F dibagi dengan A. Ini adalah rumus menghitung tekanan ya. F adalah gaya, sedangkan A adalah luas bidang tekan. Nah, sesuai dengan yang diketahui dari soal, diameter piston pertama 2 cm dan diameter piston kedua 4 cm. Karena ada kata diameter sehingga piston tersebut berbentuk lingkaran. Sesuai dengan rumus hukum Pascal ini, yang harus kita cari adalah luas bidang tekan. Nah, karena bentuknya lingkaran, maka kita harus menghitung luas dari lingkaran. Nah, untuk menghitung luas lingkaran, maka kita gunakan rumus pi r kuadrat. Ingat ya, ini rumus matematika untuk menghitung luas lingkaran. Sehingga kita gunakan rumus pi r kuadrat ini ya pada saat memasukkan ke rumus hukum Pascal. Jadi, karena tekanan di piston 1 sama dengan tekanan di piston 2, maka F1 per A1 akan sama dengan F2 per A2. Jadi F1 per A1 atau luas lingkaran di piston yang kecil, kita gunakan rumus luas lingkaran ya. Jadi pi r 1 kuadrat sama dengan F2 per A2-nya berarti pi r 2 kuadrat. Nah, kita lihat lagi ya yang di soal. Untuk piston yang kecil memiliki diameter 2 cm. Nah, diameter untuk piston kecil berarti D1 sama dengan 2 cm. Sedangkan diameter di piston kedua adalah 4 cm. Jadi D yang kedua adalah 4 cm. Sedangkan di sini yang diminta adalah jari-jarinya. Ingat kan konsep antara diameter dan jari-jari? Jari-jari adalah setengah dari diameter. Karena diameternya 2 cm, sehingga jari-jarinya untuk R1 adalah 1 cm. Dan untuk diameter yang kedua, jari-jarinya adalah 2 cm. Nah, untuk pi, karena di kiri dan kanan sama, jadi bisa kita coret ya pi-nya. Sehingga F1 per R1-nya adalah 1 cm. 1 dikuadratkan sama dengan F2 per R2-nya adalah 2 cm. Nah, 2 cm ini harus dikuadratkan juga. Jadi, F1 per 1 kuadrat adalah 1 sama dengan F2 per 2 kuadrat adalah 4. Jadi, F1 dibagi 1 adalah F1 sama dengan F2 per 4. Atau sama saja F1 adalah 1/4 kali F2. Jadi besarnya gaya pada piston pertama sama dengan 1/4-nya dari gaya pada piston kedua ya. Jadi jawabannya hanya nomor 4 saja, yang D. Lanjut untuk soal nomor 20. Pada gambar, batang sangat ringan diberi beban M pada ujung kanan dan ditahan oleh penumpu P dan tali dengan tegangan tali F sehingga terjadi kesetimbangan. Awalnya panjang lengan kiri A setengah panjang batang. Jika panjang lengan kiri A diperpendek menjadi setengah semula, tegangan tali F bertambah menjadi 2 kali semula. Nah, pernyataannya betul atau salah?
Ini adalah konsep tentang momen gaya atau torsi dengan lambang seperti ini, dibacanya tau. Nah, untuk menghitung torsi atau momen gaya dirumuskan tau sama dengan F R sin theta. Nah, sin theta di sini adalah sudut antara panjang lengan dengan titik tumpu ini ya. Nah, karena sudutnya membentuk 90 derajat, sehingga sin dari 90 derajat adalah 1. Nah, karena 1 sehingga untuk menghitung momen gaya, taunya kita cukup menghitung F dikali dengan R-nya saja, karena sin dari 90 adalah 1. F adalah gaya, sedangkan R adalah jarak atau panjang lengannya. Sesuai dengan pernyataan yang di soal, panjang dari titik tumpu atau dari titik P ke F adalah A, dan A ini adalah setengah dari panjang batang keseluruhan. Jadi A-nya sama dengan setengah dari panjang batang keseluruhan. Kita beri lambang L ya. Jadi L adalah panjang batang keseluruhan dari sini sampai sini. Ini adalah L. Nah, A ini adalah setengahnya dari L. Sehingga kalau kita tentukan, sisa panjang lengan batangnya adalah setengahnya juga, atau setengah L. A-nya sama dengan setengah L, dan sisanya juga setengah L. Kita anggap yang sebelah sini adalah B ya. Nah, karena terjadi kesetimbangan, kita bisa gunakan persamaan momen gaya pada F akan sama atau seimbang dengan momen gaya pada W. F yang ini, sedangkan W adalah berat bebannya ya. Nah, untuk momen gaya pada F, kita gunakan rumus FR ini, atau F dikali dengan, nah R-nya adalah yang A. Sedangkan untuk momen gaya di W adalah rumusnya F dikali R lagi. Nah, F di sini kita bisa ubah menjadi berat bebannya, atau W dikali dengan jaraknya adalah yang B ini. Jadi F dikali dengan A-nya adalah setengah dari panjang batang secara keseluruhan, sama dengan W-nya atau berat bebannya dikali dengan B. Nah, B-nya juga adalah setengahnya ya. Jadi setengah dari L. Karena di kanan dan kiri ada lambang yang sama, yaitu setengah L, maka kita bisa coret nih setengah L bisa kita hilangkan. Jadi F-nya sama dengan W. Nah, inilah yang disebut dengan kesetimbangan. Berikutnya, jika panjang lengan kiri A diperpendek menjadi setengah semula. Nah, sehingga yang awalnya panjang lengannya setengah dari L, kemudian diperpendek lagi menjadi setengah kali semula. Kita anggap ini adalah A yang pertama ya. Jadi, untuk A yang kedua setelah diperpendek setengah dari semula, setengah dari semulanya adalah A1. Jadi A2-nya sama dengan setengah dikali A1-nya adalah setengah L. Jadi kita kalikan lagi dengan setengah L. Kita masukkan A2 yang ini ya. Berikutnya kita gunakan cara yang sama seperti awal, yaitu dengan cara perbandingan. Momen gaya di F sama dengan momen gaya di W. Momen gaya di F berarti F dikali dengan A-nya. Nah, sekarang A-nya adalah A yang kedua, sama dengan W dikali dengan B. B-nya masih tetap sama ya. Jadi F dikali dengan A2-nya kita pakai yang ini, setengah dikali dengan setengah L sama dengan W dikali B-nya masih sama seperti yang awal, yaitu setengah L. Nah, ini juga bisa kita coret setengah L-nya. Setengah L dan setengah L kita hilangkan. Jadilah F dikali setengah sama dengan W. Untuk mencari nilai F yang sekarang, maka F sama dengan angka 2 yang di bawah ini bisa kita pindahkan ke sebelah kanan ya, sehingga menjadi 2W. Nah, ini adalah besar gaya akhirnya setelah diperpendek setengah dari semula, sehingga pernyataan tegangan tali F bertambah menjadi 2 kali semula benar. Nah, sekarang tinggal alasannya. Tegangan tali bergantung pada panjang lengan A dan panjang batang. Panjang batang berarti panjang keseluruhan yang L ya. Apakah benar? Ya, betul. Ini juga pernyataannya benar. Nah, tinggal kita lihat apakah pernyataan atas dan alasannya ada hubungan sebab akibat atau tidak. Ternyata ada hubungan sebab akibat ya, karena panjang lengan dan juga panjang batang dapat mempengaruhi besarnya tegangan tali pada F, sehingga jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 21. Dua muatan listrik sebesar Q tetapi berbeda jenis terpisah satu sama lain sejauh 2A. Medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut sebesar, nah ini berkaitan dengan materi medan listrik. Pertama-tama kita gambarkan dulu ya kedua muatannya. Di sini ada dua muatan listrik sebesar Q. Anggap saja yang ini adalah muatan listrik yang pertama dan yang ini adalah muatan listrik yang kedua, sama-sama Q.
Nah, tetapi di sini berbeda jenis, artinya yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Kita anggap yang ini bermuatan positif ya, dan satu lagi yang ini bermuatan negatif. Nah, kedua muatan ini terpisah sejauh 2A. Yang ditanya adalah medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Nah, karena yang ditanya adalah di tengah-tengah kedua muatan, kita anggap medan listriknya ada di sini ya. Medan listrik dilambangkan dengan huruf E. Untuk menghitung medan listrik, maka kita menggunakan persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Ini adalah rumus untuk menentukan besarnya medan listrik. Nah, untuk arah medan listrik yang harus adik-adik ingat adalah jika kutubnya positif, maka medan listriknya akan keluar dari kutub positif tersebut. Kalau digambarkan seperti ini ya, medan listriknya akan keluar dari kutub positif. Sedangkan untuk kutub negatif, medan listriknya akan masuk ke kutub negatif tersebut. Kalau digambarkan, jadinya seperti ini. Nah, sekarang lihat kedua muatan ini. Kedua muatan ini berbeda jenis. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Untuk medan listrik, karena yang sebelah kiri adalah kutub positif dan kutub positif itu medan listriknya keluar, jadi seolah-olah medan listrik ini akan keluar dari kutub positif. Jadi kalau digambarkan medan listriknya ke arah sini ya, seolah-olah keluar dari kutub positif. Sedangkan untuk muatan yang di sebelah kanan, karena bermuatan negatif, maka akan menuju atau masuk ke negatif. Untuk mempermudah, kita beri lambang yang ini E1 dan yang ini E2. E1 berasal dari muatan positif, E2 yang menuju ke muatan negatif. Nah, karena arah medan listriknya sama, maka untuk menghitung resultan medan listriknya atau E totalnya, kita tinggal tambahkan saja E1 ditambah E2. Masing-masing medan listrik menggunakan rumus yang ini ya. E1 adalah K dikali Q per R1 kuadrat. Ditambah yang E2, K dikali Q per R2 kuadrat. Sekarang kita tinggal menentukan R1 dan R2-nya. Nah, karena jaraknya dari titik Q yang positif dan Q yang negatif adalah 2A, dan yang diketahui di sini medan listrik di tengah-tengah, maka jarak dari medan listrik sampai ke Q yang positif adalah A, dan jarak dari medan listrik sampai ke Q yang negatif juga A. Kalau digabungkan A ditambah A jadinya 2A kan? Nah, masing-masing memiliki jarak sebesar A. Jadi kita masukkan ke rumus yang ini. K dikali Q per R1-nya adalah A kuadrat ditambah K dikali Q per R2-nya juga A dikuadratkan. Nah, karena sama, maka jika ditambahkan jadilah 2K Q per A kuadrat. Inilah jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 22. Sebuah benda bermassa 1 kg bergerak melingkar beraturan dengan periode 31,4 detik. Jika radius orbit benda 2 meter, benda mengalami gaya. Ini berkaitan dengan materi gerak melingkar beraturan atau gaya sentripetal, dilambangkan dengan Fc. Nah, untuk menghitung gaya sentripetal, maka rumus yang digunakan adalah Fc sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan R, atau bisa juga menggunakan rumus Fc sama dengan M dikali dengan omega kuadrat dikali dengan R. Nah, ini lambang omega ya. Omega artinya adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon. Sedangkan M adalah massa dengan satuan kilogram, dan R adalah jari-jari dengan satuan meter. Nah, sesuai dengan pernyataan ini, yang ditanya adalah gaya sentripetalnya. Nah, ingat ya, untuk gaya sentripetal selalu mengarah ke pusat lingkaran, sehingga kemungkinannya bisa yang A, bisa yang B. Untuk yang C dengan yang D sudah pasti salah ya. Sekarang kita tinggal menentukan berapa gaya sentripetalnya. Yang diketahui dari soal ini adalah massanya 1 kg, kemudian periode dilambangkan dengan huruf T besar adalah 31,4 detik. Berikutnya ada radius orbit. Nah, radius orbit ini adalah jari-jari atau R sama dengan 2 meter. Nah, karena di sini ada periode, maka kita harus mencari nilai kecepatan sudut atau omeganya dulu ya. Hubungan antara periode dengan omega atau kecepatan sudut
adalah omega sama dengan 2pi dibagi dengan T. Jadi untuk menghitung omega atau kecepatan sudut, 2 dikali pi-nya adalah 3,14 dibagi dengan T atau periode. Nah, periodenya adalah 31,4. 3,14 dibagi 31,4 dapatlah angka 10 di bagian bawah ya. Nah, tinggal 2 dibagi 10. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Nah, ini adalah kecepatan sudutnya dengan satuan radian per sekon. Berikutnya, kita mau memasukkan ke rumus gaya sentripetal ya, atau FC. Nah, kita pakai rumus yang ini saja. FC sama dengan M dikali omega dikuadratkan dikali lagi dengan R atau jari-jarinya. Jadi, FC sama dengan masanya adalah 1 kg dikali omeganya adalah 0,2 dikuadratkan dikali lagi dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya adalah 2 meter dikali 2 sama dengan 0,2 dikuadratkan jadilah 0,04 dikali dengan 2. Jadi jawabannya 0,08 Newton. Nah, ini adalah gaya sentripetalnya ya, 0,08 Newton selalu menuju ke pusat lingkaran. Jawabannya yang B. Berikutnya nomor 23. Air mengalir dalam sebuah pipa dari ujung kiri ke ujung kanan. Diameter ujung kiri pipa 4 cm dan diameter ujung kanan pipa 2 cm. Jika kecepatan air di ujung kiri pipa 2 meter per sekon, kecepatan air di ujung kanan adalah titik-titik meter per sekon. Nah, ini berkaitan dengan persamaan kontinuitas ya. Untuk persamaan kontinuitas dirumuskan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, artinya kita tinggal menghitung pakai rumus perbandingan seperti ini ya. Nah, kita buat dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Air mengalir dalam sebuah pipa dari ujung kiri ke ujung kanan. Diameter ujung kiri pipa 4 cm. Kita anggap sebelah kiri adalah bagian 1 ya. Jadi diameter kiri pipa untuk D1 sama dengan 4 cm. Dan diameter ujung kanan pipa 2 cm. D yang keduanya sama dengan 2 cm. Jika kecepatan air di ujung kiri pipa 2 meter per sekon, kecepatan dilambangkan dengan V. V1-nya sama dengan 2 meter per sekon. Maka kecepatan air di ujung kanan atau V2-nya adalah berapa? Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Tapi lihat ya, di sini adalah lambang A. A adalah luas. Nah, karena yang diketahui adalah diameter, sehingga kemungkinan besar pipa ini berbentuk lingkaran. Nah, untuk menghitung luas lingkaran, kita gunakan PR kuadrat. Nah, ingat ya, karena yang diketahui di sini adalah diameter, maka jari-jari adalah setengah dari diameternya. Sehingga untuk diameter 4 cm, jari-jarinya adalah 2 cm. Dan untuk diameter 2 cm, jari-jarinya adalah 1 cm. Sekarang kita masukkan yuk ke rumus yang ini. A1 adalah PR1 kuadrat dikali V1 sama dengan A2 adalah PR2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, karena di kanan dan kiri ada lambang pi yang sama, maka bisa kita coret. Tinggal kita masuk-masukkan angka-angkanya. Untuk R1 adalah 2 cm dikuadratkan dikali V1 adalah 2 meter per sekon sama dengan R yang kedua adalah 1 cm dikuadratkan dikali V2. Nah, V2 yang kita cari, 2 kuadrat adalah 4 dikali 2 sama dengan 1 kuadrat tetap 1 dikali dengan V2. 4 dikali 2 adalah 8 sama dengan 1 kali V2 adalah V2. Jadi V2 atau kecepatan air di ujung kanan adalah 8 meter per sekon. Jadi jawabannya yang D. Oke deh adik-adik, pembahasannya sudah selesai. Semoga sukses ya, dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.